Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Bilangan pasal 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: pada titah Tuhan mereka berkemah, dan pada titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka berpegang kepada titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Puji Tuhan, ini adalah suatu perjalanan yang terjadi atas satu bangsa yang keluar dari jajahan Mesir menuju ke suatu negeri yang mereka sendiri belum tahu. Dari dasar inilah bangsa Israel itu menduduki tanah perjanjian. Atas perintah Tuhan mereka berkemah, atas perintah Tuhan mereka berangkat, dan semua itu atas perintah Tuhan yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu bangsa Israel sampai hari ini tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari tanah perjanjian itu. Walaupun tanah itu sebelumnya ada penduduknya, ada warganya, tetapi atas perintah Tuhan, maka semua itu harus keluar dan diberikan semua itu haknya untuk bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Dan kita tahu bersama, di Mesir pun mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya hak. Mereka sebagai bangsa yang ditawan. Tetapi atas titah Tuhan, atas perintah Tuhan, mereka berangkat. Di sini kita melihat bahwa Mesir dengan peradabannya begitu maju dan modern, ternyata firman Tuhan masih di atasnya. Firman Tuhan yang menentukan kapan bangsa itu harus keluar dari jajahan Mesir. Dan atas perintah Tuhan, mereka harus berkemah. Di mana mereka harus berhenti, itu semua atas perintah Tuhan. Dan di sini kita melihat begitu kuatnya orang Israel taat kepada perintah Tuhan. Karena kalau mereka berani tidak taat, mereka akan mati konyol. Karena atas perintah Tuhan, siang hari ada tiang awan yang melindungi mereka dari teriknya panas matahari dan dari panasnya pasir di gurun. Dan pada malam hari, Tuhan lindungi mereka dengan tiang api dan memberi kehangatan di tengah ekstrimnya dingin daerah gurun. Tuhan mempersiapkan semuanya. Seandainya mereka tidak taat, mereka masih punya peluang untuk kembali ke Mesir. Mereka belum sampai Mesir, mereka akan mati. Karena perjalanan yang mereka sudah lewati sudah cukup jauh. Dan kalau mereka berani berjalan tanpa bekal, mereka akan mati. Karena Tuhan hanya memberikan mereka makan mana ketika mereka ada di bawah tiang api. Mereka masih tidur tengah malam, embun turun dalam bentuk mana. Dan itu makanan mereka. Dan Tuhan membawa gunung batu yang selalu mengikuti perjalanan mereka. Apa jadinya kalau mereka berjalan meninggalkan gunung batu yang berisi air? Apa jadinya kalau mereka berani berjalan dan tidak istirahat di saat malam hari
tidak ada makanan yang mereka akan dapat untuk besok pagi harinya. Itulah keadaan kondisi yang harus membuat bangsa itu taat. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali ketidaktaatan kita, Tuhan harus pakai cara untuk membuat kita taat. Karena Tuhan tidak mau kita binasa atas kesalahan kita, atas kebodohan kita. Karena itu Israel diingatkan, mereka taat atas perintah Tuhan. Mereka taat atas apa yang Tuhan ingin untuk mereka kerjakan. Sehingga mereka bisa berjalan terus selama 40 tahun dengan makanan yang tersedia, dengan air minum yang tersedia, sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Sehingga genaplah ayat firman Tuhan. Manusia hidup di bawah kolong langit ini bukan hanya oleh roti, tapi juga oleh firman Tuhan. Dan bangsa itulah yang membuktikan selama 40 tahun mereka hidup bukan oleh roti, tetapi oleh firman Tuhan. Dan itu terjadi karena mereka taat, karena mereka patuh, mereka berpegang pada perkataan Tuhan, mereka berpegang atas ucapan bibir mulut Tuhan, sehingga perjalanan 40 tahun itu dapat dilewati dengan semua kebutuhan yang terjamin bagi mereka. Ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita hidup di satu zaman di mana kita harus memiliki sikap yang jelas, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita harus mengambil sikap yang jelas, taat kepada firman Tuhan. Karena hanya dengan taat kepada perintah Tuhan, Israel bisa melewati hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun dengan utuh, karena Tuhan memelihara mereka siang dan malam. Semua kebutuhan selalu ada karena taat kepada perintah Tuhan. Biarlah kita mengambil pelajaran bagi kehidupan kita di tengah zaman yang tidak bertambah baik. Sudah diprediksi situasi kondisi politik dunia akan sangat merusak tatanan kebutuhan hidup. Maka kita mulai dari sekarang belajar taat akan firman Tuhan. Dan Israel membuktikan ketaatan mereka itu digenapi Tuhan melalui pemeliharaannya, melalui jaminannya, melalui keamanannya. Karena Tuhan itu setia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus berjalan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami dapat membangun kehidupan yang taat kepada perintah Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan dalam rumah tangga, dalam tanggung jawab kepada institusi, kepada negara dan bangsa. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bangun ketaatan kami kepada firman Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan melakukan firman Tuhan, kami juga akan memperoleh hidup yang kekal di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji firman-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.